Halo, selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Ahmad Fakih Zuhair dari iTech Magazine. Gimana tepat di sebelah saya telah hadir Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau APTIKNAS, yaitu Bapak Sugiarto Santoso atau Pak Hoki. Saya di sini juga ingin mengingatkan untuk pemirsa di mana wawancara ini telah memenuhi protokol kesehatan, di mana saya dan Pak Hoki telah melakukan tes sebelumnya. Mohon untuk buka maskernya mungkin Pak ya. Oh iya, makasih. Iya. Mas Fakih. Iya. Gimana Pak kesibukan akhir-akhir ini apa aja Pak? Ya, mungkin saya menceritakan dulu, bisa dilihat juga di screen ya bahwa memang saya banyak sekali aktivitasnya selain ketua umum di APTIKNAS, juga ketua umum Akomindo, dan mendirikan juga ada Candi Chandra di Muka ya kan, kemudian juga ada di Koalisi Anak Madani, juga pendiri dan ketua dewan di ACCI. Ini banyak sekali. Nanti saya kasih juga slide-nya gitu. Ya berarti masih sangat aktif Pak ya. Dan mungkin saya ceritakan sedikit sekilas tentang APTIKNAS-nya dulu sebelum lebih jauh, bahwa APTIKNAS ini Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi Komunikasi Nasional ya. APTIKNAS merupakan bentuk organisasi baru yang bertransformasi dari Akomindo yang didirikan sudah dari 31 tahun yang lalu. Kemudian APTIKNAS sendiri dideklarasikannya 24 Februari 2017 dan ada SK Kumhamnya, dan benar saya juga ketua umum Akomindo ya, ada SK Kumhamnya dan telah memenangkan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, PT UN dulu, PT Tun, dan di MA di kasasi seperti itu. Dan APTIKNAS ini ada di bisa dilihat ya, ada di 29 DPD ya. Kami mempunyai sekitar 2000-an anggota, terus member kami profilnya itu dari prinsipal, distributor, dealer, sistem integrator, software developer, IoT, AI, dan segala macam yang dibilang teknologi informasi itu memang sekarang bergabung di tempat kami seperti itu. Oke. Ya mungkin kita lanjut ke pembahasan kita ya Pak. Siap. Mengenai transformasi digital. Ya seperti yang kita tahu kan di masa pandemi yang mungkin masih bisa bilang mengganas ya akhir-akhir ini. Transformasi digital itu untuk perusahaan itu merupakan sebuah kewajiban ya untuk bertahan. Nah menurut Bapak dari segi apa saja yang harus dipersiapkan itu agar transformasi digital sebuah perusahaan itu berhasil dan sukses itu Pak? Kiat-kiatnya. Menyiapkan juga beberapa slide ya. Nanti saya sampaikan juga bahwa perusahaan harus untuk bisa sukses menerapkan transformasi digital ada 8 poin kalau menurut saya, mungkin yang lain ada yang lebih dan sebagainya, tapi minimal ada 8. Satu, tentang kepemimpinan, yaitu leadership yang sangat mengerti digital teknologi. Kemudian kedua, SDM yang siap di-upgrade ya, dan juga mau dilatih ulang karena selalu ada perubahan-perubahan di teknologi digital ini. Kemudian ketiga, SDM itu wajib open-minded terhadap disrupsi teknologi karena sekarang udah eranya seperti itu ya, jadi harus kita open-minded. Keempat, tentu penting inovasi sebagai kekuatan dari dalam, kita mesti punya inovasi berkelanjutan. Kemudian juga kelima, budaya perusahaan harus disesuaikan. Keenam, manajemen perubahan ya yang tepat, tentu kita memang harus berubah. Ketujuh, pengalaman yang harus didapat dari banyak pihak yang berhasil. Jadi kita kan banyak ya sekarang teknologinya kan, maksudnya internet di mana-mana bisa diakses. Nah itu kita bisa mendapatkan informasi bagaimana sih perusahaan-perusahaan yang bisa berhasil. Kita belajar juga dari mereka yang sudah berhasil. Kedelapan, kita bersinergi dan berkolaborasi baik internal maupun eksternal karena eranya saat ini ya memang era bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan lebih cepat. Jadi itu menurut kami ada 8 poin yang bisa mungkin menjadi acuan untuk supaya kita bisa berhasil di transformasi digital. Ya, tadi mungkin ada 8 poin Pak ya. Lalu kan bagaimana transformasi digital saat ini, terutama di perusahaan-perusahaan seperti BUMN, BUMD maupun swasta, apakah sudah terbilang sukses dan efektif untuk saat ini? Ya, saya juga menyiapkan slide ya. Waktu itu sebelumnya kami pernah melakukan pengalaman kami mengadakan APTIKNAS Innovation Award di 2019, mendapatkan banyak perusahaan yang punya ide inovasi yang kreatif dan mereka meningkatkan kemampuan dan daya saingnya sehingga telah memajukan teknologi digital, strateginya, inovasinya, dan kembali lagi kita melihat tadi 8 poin itu, maka bila pemimpinnya sangat mendukung maka mereka menjadi sangat baik, mereka harus lincah,
dan berubah banyak hal yang melambat, biasanya itu masalah di birokrasi ya, di BUMN, di BUMD. Kemudian juga SDM harus mau ya, mereka meningkatkan kemampuannya, setiap mereka siap di-upgrade, berubah budayanya serta manajemen perubahan yang tepat. Ini kunci sukses yang efektif. Digital tetap bisa menjadi tools baik, tapi ekosistem sangat penting untuk mendukung. Kemudian selanjutnya juga untuk menyatakan apakah tadi terbilang ya sukses dan atau efektif tidaknya. ya. Jawabannya kembali ya kita melihat ya kondisinya seperti apa. Ada juga yang berhasil, ada juga yang gagal. Jadi kuncinya juga jangan selalu menyalahkan pandemi COVID-19 karena itu bukan sebuah alasan ya, karena justru hal tersebut bisa diakui saat ini mendorong transformasi digital bukan dari pimpinannya atau market, tapi dari pandemi COVID-19, sehingga sesungguhnya melalui transformasi digital diharapkan BUMD, BUMN itu bisa lebih akuntabel ya kan, transparan, profesional, efisien dan profitable. Maksud bahwa jika kita telah menerapkan 8 poin tersebut yang di atas, maka meskipun ada COVID-19 ini ya, kita tetap bisa sukses dan hal tersebut menjadi sukses ya, meskipun terpaksa karena semua industri untuk beradaptasi cepat dan optimal karena pilihannya adalah berubah atau mati. Kalau nggak berubah, kita nggak mengikuti transformasi digital, sudah pasti mati. Dan kita melihat beberapa BUMN juga digabung dan beberapa yang mungkin tidak dilanjutkan. Jadi itu hal-hal yang memang kita harus saatnya ini berubah atau mati, seperti itu. Jadi pendapat saya seperti itu. Berarti bisa dibilang pandemi itu bukan menjadi sebuah alasan sukses atau tidaknya Pak ya? Memang ada juga yang gagal, itu kan beberapa memang apa boleh buat memang ada yang gagal, tapi yang sukses kan banyak sekali. Jadi kita mau melihat yang mana, mau melihat yang gagal atau yang sukses, tentu saja kita harus mengacu kepada yang sukses. Oke Pak, yang kita tahu ya sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi, itu mengenai presidensi G20 tahun 2002, itu akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia. Nah, dalam hal ini perusahaan itu perlu memperkuat fundamental infrastrukturnya, itu antara lain digital risk, digital governance, cyber security, itu untuk mendukung digital ekonomi dengan penggunaan AI, big data, digital bisnis yang dipakai di bidang pendidikan, teknologi dan lain sebagainya Pak. Nah, dalam kacamata Aptiknas ini sendiri, seberapa penting sih digital risk dan digital governance itu di era disrupsi sekarang ini? Terus mungkin bisa juga dijelaskan komponen yang perlu dipersiapkan dalam mengoptimalkan implementasi digital tersebut Pak. Ya, mungkin saya siapkan juga bahwa dalam kacamata Aptiknas tentu saja ya digital risk dan governance sangat penting, karena digital risk itu terekspos hanya informasi internal, budaya kerja yang terbiasa dimonitor atasan ya, celah sistem baru yang berbasis SaaS, berbagai tools baru perlu ya dipastikan impact-nya banyak, karena banyak knowledge dan skill yang baru yang dibutuhkan, yang dibarengi juga dengan begitu banyak teknologi yang mendadak jadi absolut ya, tahu-tahu mendadak tadinya berguna digunakan tapi sekarang tidak bisa digunakan lagi karena sudah absolut. Kemudian bahwa digital transformasi sebagai bagian dari 3 pilar G20 yang akan kita jalani di tahun ini, memang Pak Presiden mencanangkan seperti itu ya. Harus memperhitungkan digital risk serta digital governance. Tanpa memperhatikan digital risk, maka kita akan mengalami banyak kendala. Kesuksesan digitalisasi perlu dipahami bersama, banyak resistensinya yang ada, tapi pandemik membuat semua orang menerima digital way ya, mau nggak mau memang mereka memilih dan menggunakan teknologi digital. Sekarang semua bisa kita mulai terbiasa bekerja secara digital ya, akan tetapi sering mereka lengah dengan rendahnya kesadaran terkait keamanan data, keamanan cyber dan lain-lain. Jadi memang sangat penting sekali kita peduli ya, kita benar-benar memang terpaksa, tapi kita juga harus memahami bahwa resiko-resiko yang ada itu memang perlu dipahami seperti itu. Ya Pak, seperti yang kita tahu itu Aptiknas itu merupakan asosiasi yang didirikan oleh pengusaha, praktisi, edukasi di bidang TIK se-Indonesia dengan pendiri mencapai 100 orang Pak ya. Lalu yang ingin saya tanyakan, langkah seperti apa yang dilakukan Aptiknas dalam mendukung transformasi digital ini Pak? Dan sinergi apa yang telah dilakukan, serta bagaimana Aptiknas itu mendukung pemerintah dalam yang tadi kita sudah bahas itu presidensi G20 itu tadi Pak, terutama di isu digitalisasi itu. Ya, seperti saya sudah tampilkan juga di slide ya, bahwa Aptiknas tidak hanya didirikan oleh 100 pendiri dengan latar belakang TIK yang beragam, dan hingga sekarang beragam anggota dari prinsipal, distributor, dealer, sistem integrator ya kan, software developer, animasi, IoT,
dan sebagainya banyak sekali. Dan Aptiknas itu sejak berdiri memiliki program yang jelas, yaitu terkait dengan Smart City dan Industri 4.0 ya, yang bicara transformasi digital di sektor pemerintah, di mana anggota Aptiknas memiliki akses serta Industri 4.0 sejak tahun 2018, di mana banyak pengusaha yang memiliki akses ke industri terkait 4.0 tersebut. Kemudian kami juga mempunyai program Digital Talent, maka sejak kami ada itu puluhan hingga ratusan seminar. Saat ini webinar telah kami lakukan seperti yang saya tampilkan slide-slide ini. Benar-benar memang kita aktif terus, termasuk Pak Ganjar 2 kali menjadi pembicara di event kami. Ini beberapa event-event bekerja sama dengan Event Cerdas. Sampai saat ini saya tulis 112 seminar, webinar ya, tapi mungkin sudah bertambah terus dan bisa di-search di Google. Kemudian juga kami juga kalau sebelum pandemik juga kita coba mengedukasi, mendorong milenial menjadi pengusaha bersama Pak Sandiaga Uno. Ini yang kami lakukan dengan teman-teman di Aptiknas. Kemudian lagi yang terbaru, memang kami memiliki dukungan yang kuat terhadap dunia edukasi, karena pentingnya di dunia digital ini melalui lembaga sertifikasi profesi yang baru saja kami peroleh sertifikatnya dari BNSP ini untuk membentuk digital talent, kemudian modal transformasi digital yang ada, dan kami terus membina anggota kami menjadi counterpart tekanan mitra transformasi digital dimanapun berada. Dan dalam waktu dekat ini ke depan akan mendukung pelaksanaan Digital Transformation Expo di bulan Juli, kemudian Forum Smart City di bulan Oktober, dan semua akan menuju puncak tentu tadi dengan G20 tersebut. Kemudian juga Aptiknas memang menjalin kerjasama juga dengan asosiasi IT yang perwakilan perdagangan dari banyak negara, seperti yang saya tampilkan ini ada Taitra dari Taiwan, ada juga dari Kotra dari Korea, dan RRC Rusia, Pakistan, dan juga tentunya Singapura yang paling dekat dengan Indonesia. Kemudian yang menarik lagi, Aptiknas juga bekerjasama dengan PT Raihan ya, undang menggandeng Pak Onowe Purbo yang memang pakar internet untuk instalasi penerapan instalasi konfigurasi VSAT di daerah-daerah, termasuk kabel EVO untuk kepentingan ya, bahwa dibutuhkan peran pemerintah dan pengusaha serta keterlibatan kaum muda milenial kreatif berpikiran maju untuk turut terlibat ya di dalam pemanfaatan pengembangan teknologi serta teknologi digital talent di daerah, peningkatan ekonominya, kecerdasannya, dan dari kecerdasan rakyat di desa-desa melalui percepatan transformasi digital di desa. Ini yang kita lakukan, jadi bukan hanya di kota ya, bukan di Jakarta saja, jadi di daerah-daerah banyak sekali yang belum mendapatkan akses internet. Itu juga untuk mempercepat bagaimana bisa transformasi digital kalau internetnya tidak bisa diakses seperti itu. Kemudian juga selain dari itu, kami juga Aptiknas juga segera menjalin kerjasama ya dengan pihak Cyber Global Indonesia yang mendukung upaya digitalisasi desa melalui pelatihan online ya. Cyber Academy ini menyediakan workshop digital agar menggerakkan ekonomi desa dengan pendekatan digital. Sebab melalui kehadiran workshop digital dan Cyber Academy ini akan menjalin kerjasama dengan Aptiknas dapat mempercepat Indonesia digital di 2001-2024 ini. Kemudian juga di mana kegiatan tersebut telah mendapat dukungan nih dari Pak Gubernur ya Provinsi Bengkulu, Pak Rohidin. Bahkan telah ada nota kesepakatan atau MOU antara pihak Gubernur Provinsi Bengkulu dengan PT Cyber Bengkulu Indonesia untuk digitalisasi UMKM dengan rencana menghadirkan workshop digital sampai 1.341 desa, bahkan rencananya workshop digital akan hadir di 8.400 90 kelurahan dan di 75.436 desa di seluruh pelosok Indonesia. Tentu ini sejalan ya dengan target pemerintah, yaitu 30 juta UMKM go digital pada tahun 2030. Ini sangat menarik sekali. Jadi kalau memang seperti saya sampaikan selalu bahwa memang eranya nanti akan sinergi dan kolaborasi, dan ini untuk mencapai kemajuan-kemajuan untuk kita bersama seperti itu. Oke Pak, mungkin tadi kan itu udah bahas banyak ya mengenai digitalisasi itu sendiri. Nah menurut Bapak apa peluang dan tantangan digital untuk kedepannya itu? Dan bagaimana secara kita buat survive gitu untuk bertahan dan bersaing dengan banyaknya kompetitor yang ada? Ya, jadi peluang dan tantangan digital ke depan adalah apakah kita mau ya berkembang, mengembangkan diri, apakah kita juga siap untuk melakukan perubahan. Jadi itu semua kembali kepada diri kita, kitanya mau apa tidak. Kalau tidak mau ya tadi kan mati atau melakukan perubahan seperti itu.
tentang kompetitor ya, akan selalu ada keberadaan mereka ini justru kita butuhkan untuk mengukur dan membandingkan dengan usaha-usaha kita, serta dapat memicu hal-hal positif untuk kita semakin inovasi ya. Tentu kita sesuaikan dengan kemampuan diri kita dan tim kita. Jadi serta bidang usaha kita serta tidak perlu takut ya bertransformasi di bidang usaha lainnya, termasuk mencari mitra yang mempunyai kemampuan di bidang usahanya untuk melihat latar belakang karakter pribadinya. Jadi sangat penting sekali kalau kita melihat peluangnya, tapi kita juga kan manusia punya keterbatasan. Jadi kembali lagi saya bilang harus sinergi dan kolaborasi. Jadi kita harus mencari orang, teman yang kita tahu karakter pribadinya, sehingga kita bisa jalankanlah produk ini, jalankanlah solusi seperti ini. Kemudian sebagai informasi juga, saya pribadi juga sempat bertransformasi ya, saya sampaikan, karena saya banyak mengalami perkara-perkara hukum ya, meskipun tidak bersalah, sempat ditahan 43 hari, di mana akhirnya saya dinyatakan tidak bersalah hingga tingkat kasasi. Mungkin ada slide-nya juga, ini kalau dilihat juga artinya bukan sesuatu, inilah sebuah fakta sejarah memang nyata, dan memang pada saat saya ditahan ini memang saya sengaja juga diberitakan supaya mencari dukungan orang-orang yang mengerti masalah di bidang hukum ya. Artinya kita perlu memahami permasalahan-permasalahan hukum. Dan di balik peristiwa itu tadi saya sampaikan juga tentang transformasi, akhirnya saya juga ambil kuliah hukum, dan tadi kembali lagi kita mencari teman-teman yang berlatar belakang kepribadian ya, karakternya itu yang cukup baik. Jadi kita bergabung untuk mendirikan kantor hukum untuk membantu orang-orang yang bermasalah di bidang hukum. Tentu kembali lagi tadi karakternya harus kita kenal, kita tahu, sehingga mungkin nanti klien-klien yang menghubungi kantor hukum kami itu tidak dikecewakan, karena karakter itu sangat penting. Mungkin itu tambahan lainnya mungkin ada juga, artinya kami juga coba menjalin hubungan, artinya coba lagi mengikuti pendidikan di Lemana supaya kita mempunyai networking yang banyak ya. Kemudian juga mendirikan juga Candi Chandra di Muka, ini tempat bimbingan pelatihan bagi para pemuda-pemudi yang ingin meraih kesuksesan masa depannya, khususnya di karir menjadi anggota Polri, menjadi TNI, ataupun berkarir di dunia kedinasan. Itu juga sebuah transformasi yang tadinya hanya berbisnis di IT ya kan, akhirnya juga mencoba bidang lain. Tentu kembali lagi kita harus mencari orang partner yang mempunyai karakter pribadi yang baik, sehingga ini bisa sustainable ya. Kemudian juga karena tadinya kami mengalami peristiwa-peristiwa dalam tanda petik rekayasa hukum, kita juga menjalin hubungan, membina hubungan dengan para teman-teman media, karena latar belakang saya juga jurnalis, tadinya medianya hanya teknologi informasi, akhirnya ke bidang hukum, dan kita mengikuti kongres-kongres dan melakukan kerjasama, dan akhirnya kami membuat lembaga. Kalau tadi lembaga sertifikasi profesi di bidang SDM TIK, kami juga mendirikan lembaga sertifikasi profesi di bidang pers, jadi seperti itu. Dan belum lama ini kami sudah dari BNSP sudah langsung melakukan sertifikasi uji kompetensi kami perdana LSP komputer ini, LSP pers ini, bahwa tambahan info dalam perkara rekayasa hukum terhadap diri saya itu ternyata banyak tertolong oleh pemberitaan yang tentu edukatif dan valid dari teman-teman wartawan, sehingga saya sempat terbantu untuk ikut. Sehingga saya sangat terbantu, sehingga saya mendirikan LSP Pers Indonesia, tentu mengikuti SOP dari BNSP. Tujuannya adalah untuk membantu verifikasi uji kompetensi wartawan, termasuk LSP Pers Indonesia adalah LSP di bidang jurnalis pertama yang terdaftar di BNSP. Kemudian juga masih berkaitan dengan wartawan, teman-teman juga jurnalis, kita sangat kompak ya dengan teman-teman. Kalau ada teman-teman yang jurnalis yang dikriminalisasi, tentu kita harus membela, membela dan benar sepanjang mereka mengikuti etika jurnalis yang benar. Ya, lalu dari semua yang telah disebutkan Bapak tadi, ada nggak sih Pak harapan Bapak ke depannya dengan adanya transformasi digital ini untuk mendorong peningkatan digital risk, digital government, dan cyber security untuk saat ini? Ya, seperti saya sampaikan juga di slide ini, bahwa transformasi digital tidak bisa dihindarkan ya. Jadi harus membuka mata kita semua. Bila leadership-nya sudah sangat mengerti digital, maka digital gap, digital risk dan dapat dimitigasi dengan baik. Bila SDM-nya sudah sangat siap, maka digital risk akan bisa ditekan, kemudian sehingga digital governance bisa berjalan dengan baik.
Lalu isu terkait digital risk tidak comply karena tidak sesuai dengan digital government akan berkurang. Selanjutnya semua perlu tetap belajar, perlu lincah, mau terus belajar, dan yang penting sekali lagi mau berubah. Kadang orang tidak mau berubah ya, sudah nyaman seperti ini, padahal kita di era digital ini memang harus berubah dan tadi harus belajar. Perlu juga manajemen perubahan yang baik. Semua ini membuka mata dan wawasan kita, penting untuk kita selalu siap dan waspada. Kemudian harapannya tentu semakin besar kesempatan yang terbuka untuk pelaku teknologi informasi komunikasi, khususnya yang menggarap pasar yang justru menjadi lebih terbuka ya dengan adanya COVID-19 ini. Kemudian aspek kreativitas dalam mencari solusi terbaik dari aspek teknologi terus perlu ditingkatkan. Tadi kembali mereka bisa meningkatkan kemampuan karena dari belajar dan mau berubah. Kemudian juga cyber security tetap akan menjadi pilar yang harus kita perhatikan di tengah transformasi digital selain strategi teknologi lainnya. Penerapan big data, IoT, VR, AR, metaverse, dan semua ini pasti perlu secure dan perlu strategi cyber security yang sangat kuat. Jadi kembali lagi memang kuncinya di salah satunya di cyber security. Tentu saja kita juga berharap pemerintah memperhatikan juga regulasi ketentuan-ketentuan dari penggunaan teknologi ini, karena semua teknologi itu tentu ada sisi negatif dan sisi positifnya. Kembali kita mengejar sisi positifnya dan kita berharap pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan yang memang mendukung penggunaan teknologi. Di sisi lain kita juga menghimbau agar masyarakat menggunakan teknologi ini, transformasi digital ini dengan bijak sehingga lebih banyak kemanfaatannya daripada hal-hal yang negatif yang bisa kita capai, karena untuk kemajuan negara kita kuncinya memang di transformasi digital yang memang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita juga, Bapak Jokowi. Ya, jadi mungkin bisa sampaikan. Ya, jadi transformasi digital memang begitu pentingnya Pak ya untuk sangat penting sekali. Tentu tadi ada hal-hal yang tentu harus diperhatikan, tapi tidak bisa kita tidak melakukan ya karena sudah eranya dan kita terdorong tadi dipaksa untuk menggunakan karena tadi ada pandemi COVID-19 di era saat ini. Kayaknya udah nggak berasa Pak ya kita ngobrolin transformasi digital dari tadi, banyak banget ilmu-ilmu yang didapat mengenai transformasi digital ini Pak. Mungkin Bapak ada sepatah dua kata untuk teman-teman di rumah mengenai transformasi digital atau sebagainya Pak? Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan dulu ya terima kasih kepada iTech Magazine ya, yang hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk bincang-bincang ya dengan tema tentu saya transformasi digital. Penting buat dimaknai bahwa untuk masyarakat ya, memang tidak kita harus melakukan transformasi digital, dan kita jangan menyalahkan kalau usaha kita nggak berkembang dan sebagainya, kita menyalahkan COVID-19 ini, itu kurang bijak ya, karena memang ada yang terpuruk tapi banyak juga yang berhasil. Kembali lagi penggunaan teknologi informasi ini, penggunaan internet, penggunaan digital transformasi, pakailah untuk lebih kemanfaatannya karena masih banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita raih, tapi kita tadi harus berubah, kita harus belajar, kita harus beradaptasi dengan teknologi digital yang memang tidak bisa kita hindari. Pesan saya adalah selalu menjaga protokol kesehatan. Hari ini juga kita melakukan protokol kesehatan karena tentu saja kesehatan itu jauh lebih penting dari segalanya. Baru selanjutnya kita melakukan hal-hal yang positif didukung oleh kesehatan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat iTech Magazine. Ya, demikianlah special interview untuk kali ini bersama Bapak Sugiarto Santoso selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Saya Ahmad Fakih Zuhair dari iTech Magazine pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.